Astaghfirullah. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Imran yang di bulan Ramadan kita terputus, dan kita masuk pada ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Ayat ini makna secara global adalah seorang muslim tidak boleh mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu ada dua makna. Maksudnya tidak boleh dijadikan pemimpin yang akan memimpin kita kaum muslimin. Ataupun makna yang kedua, meletakkan loyalitas, di mana hati-hati kita condong kepada mereka, sehingga dua perkara tersebut bisa memadaratkan kepada orang Islam secara umum. Itu makna secara global ayat ini. Baik, kita akan kupas asbab nuzulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagian para ulama menyebutkan di antara asbab nuzulnya adalah diisyaratkan kepada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang tokoh muhajirin. Muhammad ibn Ishaq, seorang pakar sejarah, menceritakan ketika Nabi SAW mengumandangkan genderang perang untuk pembukaan kota Mekah, atau istilah Al-Quran Fathu Makkah, ada seorang sahabat dari tokoh muhajirin namanya Hatib bin Abi Balta'ah ini. Dia tahu bahwa Nabi SAW akan membawa pasukan yang tidak tanggung-tanggung besarnya dan akan menyerang kota Mekah. Sementara keluarga Hatib bin Abi Balta'ah itu ada di Mekah, dan juga bisnisnya ada di situ. Dia takut kalau seandainya Rasul menyerang mendadak kota Mekah akan mengancam keselamatan keluarganya dan bisnisnya. Akhirnya Hatib ini mengirim surat kepada seorang wanita untuk disampaikan kepada keluarganya yang ada di Mekah untuk menyelamatkan diri sebelum Rasul sampai di situ. Lah tentu karena ini membahayakan kalau sampai informasi ini bocor. Ini kan informasi negara namanya, tidak boleh bocor.
karena ini siasat perang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk memberitahu Nabi bahwa ada seorang wanita membawa surat bocoran dari Hatib akan penyerangan dia ke kota Mekah. Dari situ Nabi SAW kemudian mengutus dua sahabat mulia. Salah satunya adalah mengutus Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menangkap wanita itu. Wanita ini sudah berjalan menuju Mekah, kemudian ditangkap oleh Ali radhiyallahu an, kemudian diinterogasi, tapi wanita ini tidak mengaku. Kemudian Ali pun mengancam. Akhirnya kemudian wanita ini ngaku dia membawa surat dari Hatib bin Abi Baltah ini. Kemudian surat itu diambil, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian Nabi SAW memanggil Hatib. Apa maksudnya? Kenapa dia hendak membocorkan rahasia penyerangan ini? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha. Hatib, apa yang membuatmu mengirim surat ini untuk membocorkan rahasia perang ini? Maka Hatib bin Abi Baltah mengatakan, ya Rasulullah, ama wallahi inni la mu'minun billahi wa bi rasulih wa ma ghayyartu wa la badaltu. Rasul, demi Allah, aku ini seorang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku tidak pernah merubah keimananku apalagi sampai menggantikan keimananku. Walakinni, akan tetapi Rasul, kuntu imra'an laisa fil qaumi min adhalli wala ashir wa kanili baina adhurihim waladun wa ahlun fasana'tuhum alaihim. Rasul, kamu kan tahu aku ini hidup sendiri di Madinah, sementara anak dan keluargaku ada di Mekah. Kalau seandainya kemudian terjadi apa-apa dengan anakku dan keluargaku, siapa yang bertanggung jawab? Maka aku hanya ingin membocorkan kepada keluargaku saja, tidak yang lainnya. Umar ketika itu marah dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unukuh. Rasul, izinkan aku penggal tu leher si Hatib itu. Kurang ajar dia, masa membocorkan rahasia negara. Maka Nabi SAW ketika Umar mengatakan, da'li adrib unuqahu fa innar rajula qad nafaq. Rasul, biarkan ku penggal lehernya, dia sudah jadi munafik. Maka Rasul mengatakan, wa may yudrika ya Umar la'allallah qad ittala ala ashabi badrin yauma badrin. Umar, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Hatib ini sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Tidak kau tahu bagaimana keutamaan orang yang terlibat dalam perang Badar itu? Kata Nabi SAW, i'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bukankah Allah yang mengatakan, i'malu, silakan lakukan apapun sekehendakmu karena aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Setiap orang yang terlibat dalam perang Badar itu sudah diampuni dosanya, wahai Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, la yattakhidil mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sampai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan meletakkan loyalitas kepada mereka. Tak boleh. Dari situ hati pun meminta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari asbab nuzul ini menunjukkan apa? Tidak boleh seseorang itu meletakkan loyalitas, kecintaan hati kita kepada orang-orang kafir, karena hati kita ini harus diberikan kecintaannya kepada Allah saja. Tetapi tentu berbeda kisah Hatib bin Abi Baltah dengan kisah Asma. Ada seorang sahabi yang namanya Asma.
Ibunya ketika itu masih kafir, belum beriman. Jadi dia minta izin kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada ibunya, sementara ibunya masih kafir. Nabi SAW mengizinkan dan mengatakan, sili ummaki, kalau begitu hubungkan tali silaturahimmu kepada ibumu, padahal ibunya kafir. Tapi Rasul mengatakan, sili, hubungkan silaturahimmu kepada ibumu. Dari sini turun ayat, la yanhakumul ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu untuk berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari dua kisah ini, Hatib bin Abi Balta'ah dan kisah Asma ini, bisa kita simpulkan maknanya. Kalau seandainya seseorang itu meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir dan membahayakan kaum muslimin, maka berlakulah ayat ini. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian. Tapi kalau maksudnya seperti kisah Asma di sini, seseorang itu cinta dengan orang kafir, tapi orang kafir ini tidak membahayakan kaum muslimin, tidak membahayakan kaum muslimin, hanya kecintaan seorang anak kepada ibu, maka tidak berlaku ayat ini. Begitu rinciannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah, yang pertama, ayat ini larangan keras bagi kita, jangan sampai menjadikan orang-orang kafir itu pemimpin bagi kita. Karena Allah yang mengatakan, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jangan sampai kita orang-orang yang beriman memberikan jalan kepada orang-orang kafir itu menjadi pemimpin, karena Allah tidak menjadikan bagi orang kafir jalan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin bagi kita. Yang kedua, atau menanamkan kecintaan hati kepada mereka, karena kecintaan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada orang kafir. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam sebuah ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena orang-orang yang seperti itu sudah dicatat keimanan dalam hatinya, tidak mungkin berkasih sayang dengan orang kafir. Ayat ini di antara asbab nuzulnya adalah ketika Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang membunuh bapaknya di perang Badar. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu membunuh bapaknya di perang Badar karena bapaknya sudah mulai menyakiti Nabi dalam perang itu, sudah menghunuskan pedang di hadapan Nabi. Makanya dia lebih membela Nabi dibandingkan ayahnya. Akhirnya dia pun bunuh ayahnya. Ketika Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini membunuh ayahnya, semua sahabat mencelanya. Kemudian Abu Ubaidah membela diri dan mengatakan, aku tidak membunuh ayahku, aku hanya membunuh kekufuran yang ada pada ayahku, katanya. Maka dia datang kepada Rasul menangis, dan kemudian turunlah ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ila akhiril ayat. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat, meletakkan loyalitas mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak meletakkan loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan harusnya begitulah sikap kita, apalagi bicara soal mengangkat pemimpin. Allah mengatakan,
ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sebagai teman setia kamu atau sebagai pemimpin bagi kalian. Mereka satu sama lain itu saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia atau pemimpin kalian, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Apa bedanya engkau dengan mereka nantinya? Dan ingat, Allah juga mengatakan bahwa yang tidak tampak dari orang-orang kafir itu jauh lebih jahat dibandingkan yang tampak. Ada orang-orang kafir kan secara zahir karena ingin diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin seolah-olah apa? Orangnya jujur, anti korupsi, amanah, orangnya baik, memberikan bantuan. Padahal itu pencitraan saja. Karena yang tidak tampak dari hati orang kafir itu lebih jahat dibandingkan yang tampak, gitu maksudnya. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan seperti itu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang terselubung dari hati mereka itu, dari tujuan mereka menjadi pemimpin kaum muslimin itu lebih jahat dibandingkan yang tampak. Begitu nasnya Al-Quran. Terkadang kita terkecoh kan, lebih baik mana seorang mukmin korup ataukah seorang kafir jujur? Kan begitu, suka ada pilihan tuh. Ini mukmin korup Ustaz, muslim korup, ini kafir jujur pula dia. Iya, kalau soalan ini ada di negeri yang mayoritas orang Islam. Sekarang kalau soal ini ada di Amerika, di Bali gitu, mereka mayoritas orang kafir. Lebih baik mana, mukmin jujur atau kafir yang korup? Pertanyaan ini di negeri kafir, kira-kira mereka milih mana tuh? Kan begitu, apa bedanya? Tapi Al-Quran sudah membongkar semuanya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang terselubung dari maksud mereka jauh lebih jahat dibandingkan yang tampak. Ya tentu seorang muslim yang tidak korup lah kan itu. Tapi ingat bahwa barometer kita kaum muslimin menilai orang itu baik atau tidak bukan hanya dari segi muamalah, kawan, tapi lebih daripada itu dari segi ibadah dan juga akidah. Itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar muamalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, "Wa man yaf'al dzalika falaysa minallah fi syai'in." Maka siapapun yang melakukan seperti itu, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Maknanya begini, kalau tetap Anda ngeyel menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian, sebagaimana yang terjadi negeri kita ini kadang-kadang aneh. Ada pemimpin yang muslim mau pula pemimpin yang kafir kan, jelas-jelas dia muslim, bahkan kemudian muncullah bazar-bazarnya kan itu, membela pemimpin yang kafir ini dan berusaha mencari kesalahan yang muslim. Kan aneh itu. Maka siapa yang kemudian terus membela bahwa yang layak adalah pemimpin kafir atau meletakkan loyalitas hati kita kepada dia, maka Anda terputus dengan Allah. Tidak ada hubung kait lagi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahaya. Karena Allah mengatakan, "Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa." Kecuali ada pengecualiannya, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Mungkin bahasa Arabnya disebut takiyah. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu. Tentu takiyah itu ada dua macam. Ada takiyah yang bid'ah seperti takiyahnya orang-orang Syiah. Ada takiyah yang terkadang dibolehkan inda darurah, dalam kondisi darurat, seperti yang kita sedang bahas ini. Maksudnya begini, kalaupun seseorang itu hidup di negeri kafir dan dia tidak bisa menampakkan keislaman di situ, kecuali harus menampakkan kekafirannya karena sebuah kemaslahatan,
Maka ulama mengatakan tentang masalah taqiyah ini ada syaratnya. Satu, kalau seandainya takut ada bahaya, seperti kisah Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini kan ditangkap oleh Abu Jahal. Dia, bapaknya dan ibunya, Sumayyah, Yasir dan juga Ammar, satu keluarga ditangkap tuh, karena memang budaknya Abu Jahal. Kemudian disuruh murtad ibunya, tetapi tidak murtad, kemudian dibunuh di depan mata Yasir. Kemudian setelah dibunuh ibunya, Abu Jahal mengarah kepada ayahnya Yasir. Yasir pun tidak mau murtad, dibunuh juga. Ammar ini masih kecil, melihat kedua orang tuanya dibantai, ketakutanlah dia. Akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Ammar ini, maukah engkau mencela Allah dan Rasulnya? Kubebaskan kamu. Karena ketakutan, terpaksalah Ammar ibn Yasir akhirnya mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Ammar tentang kalimat kekufuran ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, tempatnya tentu di neraka karena dapat murka, kecuali kata Allah orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Inilah yang berlaku kepada Ammar, karena dia takutkan itu dengan Abu Jahal, sementara dia tidak mau kafir, hatinya masih tenang dengan keimanan, terpaksa dia mengucapkan kalimat itu. Akhirnya kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Dipanggillah Ammar ibn Yasir dan mengatakan, in adu fa'ud, in adu fa'ud, katanya, kalau mereka terus menyiksamu wahai Ammar, teruskan kau mencela Allah dan Rasulnya, katanya, supaya kau selamat. Disuruh terus mencela Allah dan Rasulnya, nggak apa-apa, supaya kau selamat. Yang penting hatimu tetap senang dan tenang dengan keimanan. Ucapanmu mengucapkan kalimat kufur itu hanya terpaksa saja, seperti ketika kejatuhan Andalus di tangan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini menyerang Andalus. Andalus itu negara di mana itu? Maroko, ya. Andalus ma'ruf, dulu pernah kejayaan Islam di Andalus itu. Runtuh di tangan orang kafir. Orang-orang Andalus itu terpaksa mereka harus mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang kafir, karena kalau tidak nyawa mereka terancam, bahkan mereka akan dihukum dengan berat. Terpaksa mereka mengemukakan amalan-amalan kufur, tapi hati mereka tetap cinta dengan Islam. Atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu, pernah menangkap dua sahabat Nabi. Kemudian dihadapkan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Yang pertama ditanya, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi Muhammad itu Rasulullah? Kata sahabat ini, ya, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab mengatakan, atashhadu anni Rasulullah, maukah kau mengakui aku juga Rasulullah, katanya. Sahabat ini mengatakan, fa inni asam, enggak, aku tuli, aku enggak dengar. Ngomong apa kamu, katanya. Kemudian ditanya lagi, kamu bersaksi bahwa aku Rasulullah? Ya, aku bersaksi Rasulullah. Kemudian, apakah engkau bersaksi aku ini Rasulullah? Enggak dengar aku, katanya. Enggak mau dengar dia. Sampai 3 kali. Maka Musailamah al-Kadzdzab memerintahkan satu orang bunuh dia. Dibunuh dia. Kawannya ini diberikan soalan juga yang sama. Maukah kau bersaksi Muhammad Rasulullah? Dia mengatakan, ya, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Maukah kau bersaksi aku Rasulullah? Ya, aku bersaksi kau Rasulullah. Karena ketakutan tengok kawannya dibantai, terpaksa dia mengucapkan kalimat itu. Akhirnya oleh Musailamah dilepas. Kau pergi sana. Sampai ini kabar kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ammal awal, adapun yang pertama, faqad balagha sidqahu wa amanatah,
telah sampai kejujuran dia dan amanahnya bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Amma tsani, adapun yang kedua, apa kata Rasulullah? Faqad akhadha rukhsatallah, dia sudah mengambil rukhsahnya Allah. Dia sudah mengambil rukhsahnya Allah, keringanan Allah, bahwa dalam kondisi terpaksa orang boleh mengucapkan kalimat kufur kalau itu mengancam jiwa. Sebagaimana Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kufur, akhirnya terpaksa dia kufur, tapi hatinya tetap cinta dengan Islam dan iman, maka diberikan rukhsah. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat kufur dia kafir, gitu maksudnya. Lihat hatinya, karena lisan ini orang bisa menguasai, tapi hati ini tidak bisa dikuasai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah yang mengatakan, Nabi SAW yang mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, menunjukkan bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati orang. Tapi lisan kita bisa membolak-balikannya, tapi hati tidak bisa. Makanya hatinya yang tetap dengan keimanan, walaupun lisannya kufur karena itu sebuah darurat keterpaksaan, maka dia diberikan rukhsah untuk mengucapkan kalimat itu. Makanya di antara taqiyah, boleh seseorang taqiyah di negeri kafir atau menghadapi pemimpin kafir ini kalau memang ada takut bahaya. Ini satu syaratnya. Yang kedua, dia tidak sanggup menanggung bahaya tersebut. Dia tidak sanggup menanggung bahaya, seperti dalam kisah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia ditangkap dengan para ulama yang lain pada kekuasaan Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini akidahnya Mu'tazilah. Lah ketika itu banyak para ulama yang mati di penjara. Tapi juga banyak para ulama yang lolos dari jeratan hukum si Ma'mun ini. Karena ketika itu para ulama terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama tetap mempertahankan akidah ahli sunnah dan mengatakan Al-Quran kalamullah, Quran itu kalamullah, walaysa bimakhluk, dia bukan makhluk. Seperti Imam Ahmad, Al-Buaiti, Muhammad ibn Nu'aim ibn Hammad, dan banyak lagi para ulama yang lainnya. Lah yang bertahan ini tidak banyak, kemudian sebagian mereka mati, dibantai pemerintah. Muhammad ibn Nuh mati syahid di penjara. Kemudian Al-Buaiti, kawannya Imam Syafi'i, juga mati di penjara. Yang mengenaskan adalah Nu'aim ibn Hammad. Dia dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, dikuburkan begitu saja. Ulama dunia, ikhwan. Tapi yang lainnya pada mundur teratur, terpaksa mengatakan mentakwil Al-Quran makhluk, seperti Ali ibn Madini, sahibnya Imam Ahmad, yang ketika itu yang Allah selamatkan hanyalah satu, Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak dibunuh. Kenapa? Karena muridnya banyak. Kalau sampai dibunuh, muridnya bergerak, chaos negara, bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Makanya mau dibunuh pelan-pelan, tapi Khalifah Ma'mun mati duluan. Ketika khalifah jatuh kepada Mu'tasim, kurang lebih saja Imam Ahmad dipenjara lagi. Tapi kemudian dikeluarkan dari penjara gara-gara Mu'tasim hendak menyerang negeri Antokiyah. Dan Imam Ahmad kemudian dimenangkan dalam penyerangan negeri Antokiyah. Negeri Antokiyah jadi kafir. Imam Ahmad memaafkan setiap kezaliman Mu'tasim karena dia bisa menyerang Antokiyah dan menangkan negeri kafir, dikuasai kaum muslimin. Tapi setelah Mu'tasim meninggal, datang wasik, di penjara rumahan. Imam Ahmad itu tidak boleh mengajarkan hadis ataupun belajar hadis, dilarang sampai wasik meninggal. Barulah kemudian era Al-Mutawakkil Billah, barulah kemudian ahli sunnah jaya dan Mu'tazilah redup dan redam. Syahidnya di sini apa? Sebagian para ulama ada yang tidak sanggup siksaan pemerintah, terpaksa mereka mengatakan Al-Quran makhluk, seperti Ali bin Madinah dan yang lainnya kan, berdalil dengan kisah Ammar ibn Yasir. Kalau memang tidak sanggup, ya mau diapakan lagi? Boleh seorang taqiyah, gitu maksudnya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tidak bisa lari dari negeri itu. Tidak bisa lari, seperti kisah hijrahnya para sahabat Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tidak semua sahabat hijrah, ada yang tidak bisa hijrah karena sudah tua, tidak punya biaya, terpaksa mereka harus menyembunyikan keimanan mereka di Mekah. Kalau tidak, maka bisa dibunuh tuh oleh pasukan Abu Jahal kan. Mereka tidak bisa lari dari negeri tersebut.
Kemudian yang keempat, ancamannya jelas. Jadi pemerintah kafir ini memang ancamannya jelas. Kalau jelas-jelas menampakkan kekafiran, bunuh betul-betul bunuh. Sudah ada contoh pembunuhannya. Nah, ini kalau sudah memang jelas ancamannya, boleh takyah. Dan yang terakhir kata ulama, tapi seseorang tidak boleh kemudian menetap terus-menerus di situ. Satu hari dia harus cari celah untuk pergi dari situ untuk menyelamatkan anak cucunya. Untuk menyelamatkan anak cucunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa an tattaqu minhum tuqa, maksudnya kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, maka tidak mengapa seseorang itu taqiyah, menyembunyikan keislaman. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan Allah sudah peringatkan kamu akan dirinya. Maksudnya Allah peringatkan bahwa orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir pemimpin kalian atau meletakkan loyalitas kepada mereka, ingat, Allah ingatkan di sana ada siksa. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Inilah tafsir singkat dari surah Al-Imran ayat 28. Tapi satu ayat saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.